Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tolak calon karyawan dari luar wilayah, warga usir pelamar kerja saat perekrutan karyawan baru. Jelang libur Nataru, pihak Bandara Soekarno-Hatta gelar apel kesiapsiagaan pengamanan. Antisipasi banjir, warga Kota Cilegon bersihkan drainase. Berbagai persiapan menghadapi libur Natal dan Tahun Baru dilakukan pengelola tol Serang Panimbang. Persiapan tersebut meliputi perbaikan infrastruktur, kesiapan operasional, hingga peningkatan pelayanan demi menjamin keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. Peningkatan kualitas jalan yang bergelombang di beberapa titik sedang dilakukan. Dengan target minggu depan seluruh pekerjaan sudah selesai, sehingga jalan tol bisa dilalui dengan aman. Manajer Bidang Pemasaran Strategis dan Pengembangan PT Wijaya Karya atau Wika Serang Panimbang, Muhammad Al-Bagir, mengatakan bahwa sejumlah langkah strategis telah dilakukan, terutama pada aspek infrastruktur, operasional, hingga layanan pengguna jalan. Selain perbaikan fisik jalan, Wika juga menyiapkan pos pengamanan di sejumlah rest area serta di sekitar gerbang tol Rangkas Bitung. Pos tersebut berfungsi sebagai pusat pengawasan sekaligus pelayanan bagi pengguna jalan selama periode Nataru. Kami sudah mempersiapkan beberapa hal seperti kami sekarang sedang melakukan perbaikan ya atau peningkatan jalan di beberapa jalan yang agak bergelombang sedang kami lakukan perbaikan. Insya Allah dalam minggu ini sudah selesai sehingga nanti ketika periode Natal dan Tahun Baru pengguna jalan bisa menggunakan jalan tol dengan aman. Selain itu kami juga menyiapkan beberapa pos pam yang ada di rest area dan ada di exit gerbang tol Rangkas Bitung ya untuk keselamatan dan keamanan dari para pengguna jalan. Selain itu dari sisi operasional kami juga menambah sumber daya tugas tol untuk selalu standby 24/7 ya untuk memenuhi kebutuhan pengguna jalan. Selain itu juga rest area kami juga sudah siap untuk digunakan para pengguna jalan untuk istirahat. Selain itu juga untuk mengurai risiko antrian kendaraan, kami juga mempersiapkan mobile reader sehingga nanti kalau ada antrian kita bisa minimalisir. Sementara itu, untuk mengantisipasi antrian kendaraan terutama di gerbang tol, pihak pengelola menyiapkan mobile reader agar transaksi dapat dipercepat dan antrian bisa diminimalkan. Diprediksi ada peningkatan 4-5% volume kendaraan pada Nataru tahun ini. Jalan tol baru ini juga mempercepat wisatawan dari Jabodetabek ke objek wisata Kampung Baduy dan wisata negeri di atas awan Citorek. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yanri Susanto dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme meninjau peternakan kambing dan workshop pembuatan paving block dari limbah batubara PLTU Labuan di Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang. 2 bantuan yang diberikan kepada masyarakat tersebut merupakan program pemberdayaan ekonomi kolaboratif Desa Siap Siaga dari BNPT. Program ini merupakan hasil kolaborasi sejumlah pihak, mulai dari pemerintah daerah, Kemendes, dan PT PLN Indonesia Power. Penyaluran bantuan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Selain itu, program tersebut juga merupakan upaya mencegah paham radikalisme di lingkungan desa. Pelaksanaan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga dari pihak PT PLN Indonesia Power
yang dalam konsep desa siap siaga adalah satunya membangun ekonomian tingkat desa, dan alhamdulillah dari pihak PLN sudah memberikan bantuan berupa workshop untuk pembuatan paving block yang bersumber dari limbah padat PLTU Labuan. Dan alhamdulillah ini adalah upaya untuk meningkatkan ekonomian dari desa, di mana desa siap siaga ini bertujuan untuk membangun ketahanan komunitas. Mendes PDT mendukung penuh bantuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Bahkan pihaknya siap menampung hasil paving block dari limbah batubara yang dibuat masyarakat desa di Kecamatan Mendes. Hari yang sangat bersejarah, kami melakukan kolaborasi untuk membangun desa, terutama dari sisi ekonomi. Dan ini kolaborasi yang luar biasa karena limbah dari PLTU Labuan, yaitu limbah padat Paba, PS dan bautan es itu bisa dibuat untuk paving block. Dan tadi juga ada pengemukan peternakan domba. Nah, ini cara kita untuk mengimplementasikan Asta Cita ke-6 Bapak Presiden Prabowo membangun dari desa dan dari bawah. Diharapkan dengan adanya bantuan, perekonomian masyarakat desa bisa semakin meningkat. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Sejumlah saluran air atau drainase di lingkungan Rokal, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, dibersihkan dari material lumpur ataupun sampah yang menyumbat saluran air ini. Kegiatan gotong royong yang dilakukan masyarakat ini merupakan upaya pencegahan terhadap potensi banjir. Pasalnya saat ini kondisi cuaca sudah memasuki musim penghujan. Apalagi wilayah ini merupakan daerah langganan banjir karena sedikitnya area resapan air dan kontur tanah yang cekung. Meskipun upaya ini sebagai bentuk pencegahan, namun aksi tersebut dianggap remeh oleh sebagian warga lainnya. Padahal kekompakan dan kerjasama antar warga sangatlah penting dalam mengantisipasi bencana hidrometeorologi. Ini gorong-gorong salah satu penyebab banjir juga ya Pak ya? Utamanya tempatnya drainase yang sudah tidak ada berfungsi lagi, drainase tidak berfungsi lagi. Tadi Bapak sempat sedikit kesal juga Pak ya dengan beberapa toko bengkel di sini Pak. Ya, kenapa betul. Pak? Karena begini, saya ajak kerjasama, saya sudah surat undangan, sudah ajak, namun mereka tidak mengindahkan undangan kami, sehingga kami sedikit agak emosi. Ya, mudah-mudahan ke depan juga bisa saya bina lagi warga yang sudah. Diharapkan dengan adanya kegiatan gotong royong ini, warga tersebut akan terbebas dari banjir. Karena setiap kali hujan turun, warga khawatir daerah mereka akan terendam banjir. Ariel Maranus dan Aji Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon.